Hai semuanya, selamat datang di video aku hari ini. Hari ini aku akan coba buat budgeting untuk pengeluaran aku di bulan Oktober 2021. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu budgeting, budgeting itu adalah sebuah bentuk perencanaan kita terhadap pengeluaran-pengeluaran yang akan kita keluarkan di dalam budgetnya kita. Nah, jadi aku di sini mencoba untuk membagi jenis-jenis pengeluaran yang aku keluarin di bulan depan. Jadi yang pertama itu ada pengeluaran wajib, dan yang kedua itu adalah pengeluaran tidak wajib, dan yang ketiga itu adalah pengeluaran tidak terduga. Jadi pengeluaran wajib itu adalah pengeluaran-pengeluaran yang aku udah rencanain, seperti kebutuhan-kebutuhan basic yang aku udah bisa yang wajib untuk dipenuhin gitu. Dan yang kedua itu adalah pengeluaran tidak wajib. Ya, pengeluaran tidak wajib ini yang sebenarnya pengeluaran yang masih bisa ditunda di bulan-bulan berikutnya. Dan yang terakhir itu adalah pengeluaran tidak terduga. Nah, jadi biasanya kadang kalau pengeluaran tidak terduga ini karena sifatnya tidak terduga, kadang aku bisa cover untuk pakai duit dari idle money. Nah, kemudian aku akan jelasin dulu nih sebenarnya pengeluaran wajib yang aku maksud itu di sini apa. Nah, jadi sebenarnya pengeluaran wajib itu ada contoh-contohnya sebenarnya kayak aku sekarang itu kan lagi ngekos. Nah, berarti aku wajib banget untuk bayar-bayar uang kosan, dan yang kedua itu untuk belanja bulanan kebutuhan-kebutuhan makanan seperti groceries. Ada juga untuk toiletries, untuk sabun, peralatan mandi gitu. Kemudian utilities karena kosan aku juga belum termasuk listrik, jadi aku perlu untuk beli listrik dan lain-lainnya. Kemudian ada juga itu transport dan juga health. Nah, health itu biasanya untuk obat-obatan yang aku perlu beli, dan yang terakhir itu transport karena aku perlu untuk berangkat bekerja. Nah, yang tidak wajib itu contohnya ada entertainment, ada dining out, sama ada clothes. Nah, jadi kadang kalau misalkan aku pengen nonton itu biayanya masuk ke entertainment. Kadang kalau misalkan beli kopi itu dari Grab ataupun beli-beli makanan dari Shopee Food itu masuknya ke dining out, dan yang terakhir itu ada clothes. Dan biasanya biaya yang tidak wajib ini tuh itu bisa ditunda teman-teman. Jadi kadang kalau aku misalkan merasa uang aku udah nggak cukup lagi, biasanya aku akan tunda semua keinginan untuk dining out ataupun nonton. Dan terakhir itu tidak terduga contohnya itu seperti gift, donations, dan juga other expenses. Nah, sekarang kita langsung lanjut ke untuk budgeting di bulan Oktober 2021. Nah, jadi sebenarnya budgeting di Oktober 2021 ini nggak jauh berbeda dari bulan September atau bulan sebelumnya, karena pengeluarannya itu masih sama aja, dan kebetulan juga aku masih ngekos dan nggak tinggal sama orang tua juga. Jadi sebenarnya pengeluarannya itu nggak jauh-jauh dari housing, beli makanan ataupun transport gitu ya. Jadi karena semuanya itu sudah aku sudah independen dan aku tidak bergantung lagi sama orang tua. Nah, yang pertama itu untuk housing, karena aku juga masih ngekos, aku perlu keluarin untuk biaya housing yang cukup gede. Karena biasa kosan di Jakarta cukup mahal ya. Tapi walaupun begitu, aku tetap berusaha untuk nyimpan sebanyak-banyaknya dan aku investasiin duitnya. Nah, aku ngebudget untuk si housing sendiri sebenarnya di angka 1.100.000, dan angka ini memang udah fix ya setiap bulan. Dan kebetulan tidak ada kenaikan juga. Nah, untuk si groceries-nya aku budgeting di angka 1.500.000, dan itu tuh udah enak banget makanannya. Dan untuk toiletries aku budgeting di angka 350.000. Untuk utilities aku masukin di angka 350.000. Untuk health aku masukin di angka 150.000. Untuk transport aku masukin di angka 150.000. Untuk communication aku masukin di angka 100.000. Dan yang terakhir aku mencoba untuk savings di angka 1 juta. Jadi kalau di totalin sebenarnya total pengeluaran wajib aku itu ada di angka 4.700.000. Nah, jadi kalau untuk si utilities itu sebenarnya udah termasuk ini loh ya, uang untuk listrik, untuk laundry dan segala macam. Jadi kalau misalkan aku nggak nyuci, aku kan pasti laundry ya. Jadi, dan untuk beli sabun-sabun juga itu masuk ke dalam biaya utilities tadi. Nah, kemudian kita masuk ke pengeluaran tidak wajib.
Di pengeluaran tidak wajib ini sebenarnya aku udah jelasin juga tadi, itu ada biaya entertainment, ada biaya dining out, kemudian ada juga biaya clothes. Dan ini tuh tiga jenis pengeluaran ini tuh sebenarnya pengeluaran yang bisa ditahan sih, maksudnya bisa ditunda gitu loh. Untuk entertainment kan seperti nonton film, karaoke, dan karena corona juga kan pasti udah jarang juga. Kalau untuk dining out, kadang kan kalau mau beli kopi atau segala macam, dan clothes juga nggak setiap bulan aku keluarin. Itu makanya untuk entertainment aku budgetin di angka 50.000, untuk dining out di angka 100.000, dan untuk clothes itu 0 rupiah, karena memang untuk di bulan di bulan Oktober itu aku lagi nggak ada pengen beli baju. Jadi total pengeluaran tidak wajibnya ada di angka 150.000. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pengeluaran tidak terduga. Nah, pengeluaran tidak terduga ini seperti aku jelasin tadi, ada other expenses, ada gift, ada juga donations. Nah, untuk other expenses ini sebenarnya aku coba budget karena di dalamnya itu seperti ada admin bank, pajak dan pajak bank dan segala macam. Nah, itu aku masukin ke dalam other expenses. Jadi, ngetotalin 150.000 semuanya. Gift dan donations aku sengaja bikin 0 karena biayanya ini tidak terduga semua ya. Jadi, aku akan coba cover dari idle money yang aku simpan dari savingsnya aku. Nah, jadi total budget untuk di Oktober 2021 itu ada 5 juta rupiah. Dan biasanya sih ini nggak pernah lebih dari sini, dan aku coba untuk terus tetap keep di angka 5 juta. Jadi itu aja penjelasan mengenai budget aku di bulan Oktober 2021. Semoga berguna buat teman-teman semua. Thank you for watching.